Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Flow Tutorial. Oke, materi kali ini adalah tentang bagaimana caranya kita masuk ke WiFi IndiHome ZTE F609 eh, tanpa perlu username, tanpa perlu sandi, Telkom DSO, admin, apalah itu nggak penting gitu ya. Kita nggak perlu itu semua. Gimana cara masuknya? Oke, menarik ini. Sebelumnya kita ngobrol santai dulu lah ya. Kita santai ngobrol dulu. Ini kita bahas materi ini dulu nih, supaya pemahamannya bisa lebih tercerahkan gitu ya. Oke. Di sini ada yang namanya WPS. Oke ya, kita akan memanfaatkan apa itu yang namanya Wi-Fi Protected Setup. Kita akan memanfaatkan ini supaya kita bisa masuk dan Basani. Ya, kalian pasti udah baca-baca ini kan ya. Oke. Tombol WPS masuk WiFi tanpa perlu sandi atau username. Ciah, menarik ini. Ini bukan kaleng-kaleng dan ini fakta. Ini adalah sebuah kenyataan. Oke. WPS, WiFi Protected Setup sistem itu adalah sebuah sistem keamanan WiFi ya. Oke. Ini yang perlu kalian pahami dulu. Terus fungsi dari WPS itu sebenarnya untuk mempermudah menghubungkan router atau modem ke perangkat penerima WiFi. Misalkan di sini ada laptop, HP dan lain sebagainya gitu ya. Ya kelebihannya yaitu tadi mempermudah koneksi antar perangkat gitu ya. Cuma kita kan tahu sendiri ya, kita kalau mau masuk ke WiFi itu kan butuh username, kadang juga kita butuh ya emang emang butuh password gitu ya, butuh sandi gitu ya. Kita butuh itu kan. Dan itu yang jadi permasalahan kalian kan. Kalian nggak tahu kan. Ini sandinya apa bang? Telkom DSU nggak work bang. Ini admin nggak work bang. Gimana bang? Ya mana gua tahu yang begitu. Oke, karena kita pusing masalah itu. Padahal aku udah ngasih tutorial tuh yang cara ngambil sandi dan username dengan cara membackup gitu. Tapi ya I know lah, itu bukan bukan pekerjaan yang simple gitu ya. Nah, terus kita masuk yang namanya tombol WiFi. Tombol WiFi, tombol VPS. Ya, nah ini fungsinya adalah kita masuk ke WiFi tanpa perlu sandi ya, dan username. Dan perlu kalian tahu, misalkan kalian tuh udah mereset dan lain sebagainya sampai settingannya dan password-passwordnya kalian lupa, itu sebenarnya gampang aja sih. Di sini aku punya gambar. Di sebuah modem ZTE F609 itu ada yang namanya VPS sama WiFi. Ini kan tahu sendiri nih, USB ini bisa buat banyak hal. Ini tombol reset di sini ya kan. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah tombol VPS. Oke. Ini tombol VPS nih. Salah satu kenapa modem itu ditaruh di atas yang jangkauannya agak susah, ya karena alasannya untuk mengamankan tombol VPS ini dari tangan-tangan kalian yang suka jahil itu, yang pengen WiFi gratisan ya kan. Oke, tombol VPS ini kalau kita pencet, kita bisa masuk tanpa sandi dan password. Menarik nggak tuh? Menarik lah. Makanya modem itu ditaruh di atas. Jangan digeletakin di meja. Nanti ada tangan-tangan jahil yang ngambil masuk ke dalam sistem kita. Begitu. Oke? Kalian pasti udah paham ini ada VPS ya. Kita langsung aja ke prakteknya gitu ya. Kita akan memanfaatkan fitur itu. Jadi ini adalah untuk modem kalian yang pribadi gitu. Tapi karena ya begitulah kadang kita pengen numpang WiFi gitu ya, kalau kalian bisa menyentuh modemnya, kalian pencet aja tombol ini. Nggak ngerti sih. Oke di sini ya. Di sini kita klik nih. Oke di sini ada flow tutorial. Oke kalau kita konekin seperti biasa, ini kan minta sandi ya kan.
Sementara kita nggak tahu. Coba kita masukin nih, kita tebak-tebakan aja nih. Kita coba masukin untuk ininya, katakanlah Telkom DSO 123. Cie. Kita coba login. Apakah bisa terkoneksi? Karena gua nggak tahu ya itu untuk apa namanya, sandinya itu apa gitu. Karena yang WiFi itu WiFi punya tetangga. Gitu kan, kita nggak tahu. Nah, kita coba cek ini masih muter-muter aja nih. Apakah nanti terkoneksi, kita lihat aja deh, gitu ya. Tapi intinya, nah dia minta kan, security key, itu tadi salah kita masukinnya. Kan kita nggak tahu nih. Nah, saatnya kita beraksi, bagaimana caranya? Nah, kita tadi mendekat ke modemnya, terus kita pencet tombol VPS. Oke, kita pencet tombol VPS. Nah, ini aku close aja dulu. Oke, nah ini gambarnya. Kita pencet tombol VPS ini. Bentar, aku pencet dulu ya. Ini ya, tombol ini ya, VPS ini ya, kita pencet nih. Bentar, aku pencet dulu. Oke, setelah satu kali pencet, teman-teman langsung lihat ke sini. Oke, di sini ada flow tutorial nih. Kita klik, langsung connect aja. Kita perhatikan. Nah, lihat tuh. Getting setting from the router. Dia tanpa kita memasukkan password, dia masuk. Dan apa yang terjadi? Apakah sudah terkonek? Sudah terkonek. Setelah itu kita baru melihat di klik kanan properties. Nah, di sini kita bisa lihat tuh ada yang namanya network security key, kita klik. Nah, ini passwordnya gitu. Jadi kalau memang itu WiFi atau modem punya kalian sendiri, nggak perlu pusing-pusing. Kita lupa password, nggak bisa login lah, nggak bisa ini itu segala macem. Itu nggak ada alasan, ya karena WiFi tetangga. Makanya kita cari tahu kan, username-nya apa dan password-nya apa, begitu, ya kan. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalkan tetangga kalian pelit gitu ya kan, teman kalian pelit gitu. Ya kalau kalian bisa menyentuh modemnya ya nggak apa-apa, sah-sah aja, tapi kan dosa ditanggung penumpang gitu ya kan. Begitu teman-teman. Itu sebenarnya kalau misalkan punya WiFi atau modem pribadi, kalian tuh tinggal pencet aja tombol VPS tanpa perlu memasukkan password, kita langsung koneksikan ke flow tutorial. Udah langsung connect gitu doang. Dan nanti mode ini nih, setelah terkoneksi, mode VPS ini akan otomatis dia mati sendiri gitu. Nah, apakah bisa apakah dengan cara begini, berarti sistem keamanan kita di, apa namanya, settingan ZTE itu nggak aman dong, Bang? Ya nggak gitu juga, itu kan tombol ini diciptakan itu untuk mempermudah si pemiliknya, gitu ya. Jadi kalau di sini, ya ini masih terlindungi juga, apa namanya, untuk settingan ini masih WiFi kita masih terlindungi juga dengan settingan yang udah kita bikin. Di sini mana nih WLAN ini, SSID, security ini. Ya ini masih terlindungi dengan sistem WPA, WPA2, strip PSK, itu masih terlindungi dengan itu gitu. Nah, tombol ini diciptakan itu untuk mempermudah si pemiliknya, bukan tetangganya. Begitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya, pasang WiFi sendiri, jangan pusing-pusing kalau misalkan lupa sandi dan username-nya. Oke, pembahasannya kayaknya sampai di sini aja, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami begitu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar, akan saya jawab kalau misalkan saya mampu untuk menjawabnya. Terima kasih dukung kami untuk mengembangkan channel ini. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.